Untuk pisang but sendiri, ini lucu sih sebenarnya. Aku kalau mau cerita di channel lain itu pasti aku bilangnya kalau ini biar unik aja, biar orang itu pasti penasaran kenapa ini namanya pisang but. Tapi yang sebenarnya terjadi itu, saya dulu terakhir kerja di hotel, teman-teman saya tuh manggil saya Mbut, Mbut gitu loh. Terus habis itu saya sama ini, waktu itu sama pacar saya diketawain, kok pisang jembutan gitu ya. Habis itu sama om saya, sama keluarga saya juga banyak kok kamu nisan pisang itu gitu. Terus habis itu aku mikir gak apa-apa wes, biar unik, los gitu loh. Malang kan los. Berarti pisang dalam tanda kutip gitu ya? Iya, cuman aslinya pisang rambut. Ya. Terus dipotongin tipis-tipis. Gitu ya teman-teman. Ya. Nah, kalau pisangnya sendiri yang bisa dipakai, pisang apa ini, Mbak? Semua jenis pisang sebenarnya bisa, tergantung. Semua jenis pisang yang untuk pisang goreng itu pasti bisa. Gitu. Yang penting manis. Yang bisa digoreng manis itu ya, Kak ya? Iya. Mantap. Ini rasa tiramisu. Yang tiramisu. Iya, tiramisu. Ini sih berapa biji? Ini yang porsi 8.000. 8.000. Iya, 8.000 isinya 2. Untuk per bijinya kita 4.000. Iya. Ini ada topping tambahannya. Iya, untuk topping tambahan ada coklat sama keju. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ini 4.000-an pasti toppingnya sedikit. Enggak kok. Tenang aja. Sampai nomor gitu Pak ya? Iya. Ini mulai tutup jam berapa Pak ini? Kenapa? Kalau tutup? Kalau tutup kita biasanya jam 9, ini udah habis jam 9, antara jam 9 atau jam 10. Tergantung sehabisnya. Ya. Ya. Untuk hari ini Pak bawa berapa piece? Untuk hari ini saya bawa 70 pieces. Iya, 70 pieces. Kalau normalnya, karena ini kan masih anak-anak kuliah, masih baru masuk juga beberapa, jadi saya masih bertahap. Misi, terima kasih ya Kak. Waktu itu saya dikabarin sama pacar saya kalau misalnya video saya di TikTok itu viral waktu itu. Dan besokannya saya langsung jualan. Hari itu kan saya nggak jualan karena sakit, langsung sembuh. Iya. Itu waktu sebelumnya itu saya down banget, kayak aku capek, maksudnya dari pagi sampai tidur, bangun lagi pisang terus yang diinin, tapi hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi saya waktu itu. Jadi saya ya downnya di situ sih waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah. Mungkin usaha saya bisa ditiru. Karena memang sudah di beberapa daerah mungkin udah familiar, tapi yang nggak bisa ditiru itu rezeki orang masing-masing, itu nggak bisa ditiru. Saya tuh sangat meremehkan. Kebetulan banyak yang bilangnya tuh kayak bukan meremehkan sih, lebih kekhawatir. Ke orang tuanya pacar saya juga khawatir, kayak kalau misalnya memang nggak memungkinkan untuk usaha ini, mending nggak usah, daripada capek juga, pulangnya malam terus, dari pagi yang dikerjain pisang sampai malam, sampai tidur lagi, bangun. Jadi saya sendiri juga sekarang di rumah itu modalnya cuma untuk numpang tidur sama makan, bangun pagi ke pasar, habis itu bikin pisang, berangkat lagi, pulang, istirahat gitu toh. Tapi semua terbayar sekarang ya?
Iya, semua terbayar. Itu berkat orang tua juga sih. Kalau nasihatnya enggak nih buat teman-teman di rumah yang baru mau mulai usaha atau mungkin sudah punya usaha apa nih? Saya pernah dengar kata-kata ini. Kalau kalian takut untuk mencoba, berarti kalian juga takut untuk sukses. Mantap. Kalau takut untuk mencoba berarti Takut untuk sukses. kalau yang Bapak praktekkan gimana sekarang? Iya, saya dulu takut untuk mencoba. Jujur, saya dulu nggak ada sama sekali kepikiran untuk membuka usaha sendiri. Karena saya dulu mentalnya mental pegawai. Yang selalu saya pikirkan itu karena kalau usaha itu gajinya nggak mesti, nggak pasti lah. Nggak harus, kalau misalnya kerja sebagai pegawai, itu kan gajinya pasti. 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta. Kalau sekarang kan nggak tentu. Kayak misalnya sekarang, jujur saja, untuk tempat saya berjualan ini kebetulan area mahasiswa dekat UB, ITN, UIN, UM, Unisma. Jadi kebetulan juga di sini tuh lingkungannya kos-kosan. Kayak bulan Desember sama sampai Januari kemarin, penjualan saya kurang dari 50%. Jadi saya bawa perharinya biasanya 85, 70 pieces, sekarang jadi tinggal kemarin ini tinggal awal Januari, akhir Desember itu cuma bawa 45 pieces per hari. 45 pieces, 55 kayak gitu. Karena di sini tergantung sekali sama mahasiswa sih. Iya. Pernah nggak Mbak dengar omongan orang apa yang ngeremehkan itu dalam yang dengan paling ingat yang bikin motivasi itu apa? Yang dibikin motivasi itu sebenarnya kalau yang meremehkan itu mungkin keluarga sih, kayak bukan meremehkan, kayak udahlah yang pasti-pasti aja gitu. Nah dari situ saya tuh kayak enggak, ini bisa. Itu juga karena pacar saya itu kayak kalau saya nggak ada dia pun mungkin ini udah selesai. Karena saya itu yang gampang down itu saya. Kalau pacar saya itu mungkin kalau sepi gitu, aku yang bilang nggak apa-apa, rezeki itu besok ada lagi, pasti ada lagi. Sekarang kan nggak mungkin, namanya usaha nggak mungkin ramai terus, nggak mungkin sepi terus, pasti naik turun. Jadi saling support gitu ya Mbak? Saling support. Saya tuh kalau misalnya saya lagi down, saya tuh lebih ke apa ya, nggak mau jualan. Udah, aku capek kayak gitu. Itu. Dan setelah udah diremehkan kayak ya udahlah, kalau misalnya emang nih nggak bagus, ya udah nggak usah jualan. Yang saya pikirin itu apa, saya udah modal banyak untuk di sini untuk berjualan. Nah akhirnya dari situ saya berusaha ngeyakini diri sendiri, aku pasti bisa. Aku mau buktiin ke orang-orang kalau misalnya ini bisa sukses lah. Oh, waktu masih online itu cuman 200.000, 150-an lah, 150 sekitar segituan. Kalau sekarang punya Untuk sekarang belanja perharinya sekitar 200.000, 100 sampai 200.000. berarti untungnya 100 kali lipat ini Mbak? 100% lah. Alhamdulillah. Sehari bisa ngabisin 4